Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di sekolah SMK Nasional Makassar, dan di samping kanan saya ada Ibu Tini. Baik, langsung saja. Apa Ibu pernah dengar peraturan pemerintah nomor 46 terkait pencegahan dan kekerasan di lingkup satuan pendidikan? Oke, pertanyaannya tadi tentang undang-undang Nomor 46 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup satuan pendidikan. Menurut Ibu, apa yang Ibu pahami dari terkait undang-undang tersebut? Sekarang sekolah sudah tidak punya hak untuk memberikan kekerasan dalam mendidik, sehingga kami hanya perlu melakukan penanganan bimbingan secara mental saja. Kalau untuk fisik kayaknya sudah tidak bisa karena sudah diumumkan. Kira-kira menurut Ibu penting tidak dengan melihat kondisi sekolah yang sekarang? Sebenarnya saya pribadi lebih memilih cara mendidik guru-guru itu di tahun tempo dulu ya, yang tidak salah langsung dihukum, dipukul atau dihukum ada yang pakai jari-jari begini. Sebenarnya negatifnya itu mungkin karena sekarang anak-anak sudah terlindungi oleh banyak undang-undang, sehingga anak-anak merasa bahwa saya sudah tidak punya hak untuk dikasari dalam segi apapun itu. Sedangkan negatifnya itu anak-anak menjadi lebih leluasa melakukan apa yang mereka suka tanpa memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Sehingga sedangkan dulu itu kami sangat ketakutan dengan guru-guru melakukan hal-hal negatif, karena yang kami pikirkan ketika kami melakukan hal negatif kami akan mendapatkan hukuman yang sangat tegas. Sekarang ini tidak terlihat di hukumannya, tidak terasakan oleh anak-anak. Hanya saja di balik itu ketika untuk teorinya yang saya ketahui, ketika kami mendapatkan kekerasan dalam di tahap perkembangan, apalagi di masa kanak-kanak atau remaja, itu kami bisa mendapatkan traumatik di masa dewasa, dan itu dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Itu positifnya dengan undang-undang itu. Tapi negatifnya kalau menurut saya itu anak-anak menjadi lebih susah dipegang. Memang harus melalui meningkatkan dulu kelekatan emosional yang sangat tinggi, melakukan pendekatan humanistik. Itu yang memang perlu dilakukan sekarang karena adanya undang-undang tersebut. Jadi sehubungan dengan undang-undang ini, apakah apa yang telah dilakukan pihak sekolah setelah munculnya peraturan pemerintah? Kami dengan melihat keadaan sekarang ya, itu tadi yang saya bilang, saya menggunakan pendekatan humanistik yang dimana kalau anak-anak bersalah kami panggil, tanya apa masalahnya, seperti lebih besarnya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kami tidak lagi menghukum secara keras. Respon kepala sekolahnya bagaimana Bu setelah mendengar peraturan ini? Ya diterima, karena kan kami harus melakukan sesuai dengan aturan. Apakah ada dukungan dan sumber daya yang diberikan untuk menerapkan kurikulum ini? Ya, kemarin itu dukungan dari pemerintah itu ya, dari pihak kepolisian itu yang memberikan sosialisasi kepada kami bagaimana kurikulum tersebut berlangsung. Kira-kira dengan adanya ini Ibu merasa terbantu tidak? Alhamdulillah, biar kami bisa mengetahui apa menjadi batasan-batasan kami untuk ini. Apakah Ibu merasa memiliki dukungan yang memadai untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut?
sekolah saja yang diberikan sosialisasi, sedangkan anak-anak sendiri di lingkungan rumahnya, apalagi di dalam keluarganya itu masih melihat kekerasan. Saya rasa itu belum efektif karena mereka hanya melihat sedikit saja yang ada di lingkungan sekolah, sedangkan kami tidak mengetahui apa yang mereka lihat di lingkungan luar ataupun di lingkungan keluarga. Berarti menurut Ibu kebijakan ini belum tersosialisasikan dengan baik ke seluruh sekolah. Kalau sekolah mungkin sudah, tapi untuk di luar sekolah. Seberapa penting peraturan pemerintah ini kira-kira membantu kinerja Ibu di sekolah? Seberapa penting Peraturan ini? penting karena biar kita bisa lebih mawas diri apa yang harus kita lakukan. Sebelum peraturan pemerintah ini terbit, Bu, apakah Ibu pernah merasa sudah melakukan hal yang sesuai dengan peraturan pemerintah ini? Sebelumnya kan kami itu sekarang sudah banyak sekali kami bisa mendapatkan berita melalui dari media sosial ataupun televisian, sehingga sebelum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini kami sudah mengetahui apa yang menjadi marak peraturan yang setelah dibuat ini. Bu, sehubungan dengan peraturan pemerintah ini, Ibu pernah dengar tidak yang isu babinsa di sekolah? Apakah menurut Ibu itu efektif? Saya tidak pernah dengar itu ya, babinsa. Oh, maksudnya adanya babinsa di setiap sekolah? Iya, Yang sama. menggantikan berbeda sama babinsa. Apa? Yang berbeda digantikan perannya sama babinsa. Nggak pernah saya dengar itu. Iya, cuman kalau babinsa saya di sini alhamdulillah bekerja dengan baik, efektif. Jadi mereka itu tiap minggu ada kontrol, terus kalau ada masalah kejadian mereka siap. Tapi kalau untuk berbeda digantikan sama babinsa itu saya rasa nggak bisa digantikan karena beda jobdesknya. Sebagai guru BK di sekolah, apa yang Ibu butuhkan selama ini yang terdapat di sekolah? Maksudnya, karena seperti fasilitas apa yang Ibu butuhkan di sekolah itu? Fasilitas apa ya? Sebenarnya kalau dari sekolah saya itu ruangan BK-nya itu belum bisa memadai karena kami ini belum ada ruang konseling. Nah, jadi kami seperti ruang kantor saja untuk melakukan konseling secara khusus. Itu biasanya kami menggunakan satu ruangan yang sama, tetapi harus keluar semua orang dan hanya terdapat konseling dan konselor saja. Menurut Ibu, apakah ada aspek tertentu dari kurikulum ini, Bu? Dan apa yang menurut Ibu, apakah ada yang perlu diperbarui atau disesuaikan? Atau sebaliknya? Ya jelas harus ada penyesuaian dari kurikulum ini karena terlihat bahwa saya masih merasa belum bisa menangani anak-anak dalam menggunakan metode seperti ini. Jadi memang harus perlu ada juga sedikit kita sentuhan untuk anak-anak supaya mereka tahu bahwa oh ini tidak boleh, ini dan ini boleh. Menurut Ibu, apa potensi yang Ibu lihat dalam kurikulum ini? Semoga saja dengan berlangsungnya, semoga saja dengan efektifnya tersosialisasikan ini kurikulum, anak-anak kedepannya itu bisa lebih terkontrol. Aspek positif apa yang Ibu temukan dalam kurikulum ini? Ya kita lebih dekat dengan anak-anak lebih percaya sama guru BK, anak-anak lebih nyaman dengan guru BK, anak-anak merasa terlindungi dengan guru BK. Ini kan sisi positifnya, Bu. Menurut Ibu, ini ada sisi negatifnya, Bu. Kalau kita terlalu dekat juga dengan anak-anak, biasanya anak-anak sudah tidak ada batasan, jadi merasa bahwa kita berteman, padahal ada waktu kita harus bisa menempatkan diri. Jadi susah kalau saya harus menempatkan diri, wah ini anak
dekat dengan saya susah untuk masuk lagi untuk lebih tegas lagi. Tantangan apa yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum ini? Itu tadi yang kalau seumpamanya saya sementara saya mau mendisiplinkan anak-anak, ternyata anak-anak yang mau saya disiplinkan itu adalah anak-anak yang dekat sama saya, itu yang agak sulit untuk melakukan pendisiplinan karena saya harus membuang semua perasaan saya merasa dekat dengan anak-anak tersebut agar bisa tersalurkan apa yang saya sampaikan. Baik, Bu. Apakah hasil kebijakan ini memuaskan kebutuhan guru BK di sekolah? Menurut Ibu bagaimana? Ya, karena mudah-mudahan dengan kebijakan ini guru BK semakin muda karena tidak perlu marah-marah lagi. Ya. Baik, Bu, cukup itu saja. Makasih, Bu. Makasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.